Saya bukan ustadz, apalagi Gus, bukan. Saya hanya YouTuber biasa. Tapi saya marah mendidih darah saya. Kalaupun itu diizinkan. Wahai para penista agama, kalian dengarkan video ini. Mari kita buat sepakat, tanda tangan di atas materai, kita selesaikan di atas ring. Mana yang hidup dan mana yang innalillahi, mana yang kembali kepada dunia, mana yang kembali kepada alam kubur. Kita selesaikan. Saya bukan pendekar, saya bukan jawara, apalagi saya bukan kesatria, bukan. Saya hanya orang biasa, YouTuber. Nanti bisa kita kasih kejutan di atas ring para penista agama ini. Karena kalau tidak seperti ini, muncul macam-macam lah orang-orang ini untuk menistakan agama. Yang disayangkan juga agamanya Islam, KTP-nya Islam, menistakan agamanya sendiri. Itu otaknya di mana, heran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Lutfi Info dimanapun berada, welcome to my channel YouTube Lutfi Info, YouTuber santai yang membuatnya terlelap hingga tertidur. Gerakannya seperti badai yang membuatnya terkejut hingga terbangun dari tidur. Salam takzim untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bersalawat kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, berjumpa lagi di channel YouTube Lutfi Info. Halo sobatku semua, sebangsa dan setanah air. Sebelum masuk ke inti dari konten ini, berapa hari yang lalu telah terjadi gempa di Jawa Barat, khususnya di daerah Cianjur. Mudah-mudahan dengan adanya gempa itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, semakin memperkuat ketauhidan kita, semakin memperkuat keyakinan kita dalam beragama, khususnya agama Islam. Dan mudah-mudahan yang menjadi korban atau saudaranya atau orang tuanya atau kerabatnya yang meninggal bisa terkena musibah itu, mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya, Allah terima amal ibadahnya, mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi saudara-saudaraku semua, saya mengajak siapapun yang menonton video ini, mari kita membaca syahadat, khususnya yang beragama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akan menanggapi atau berkomentar secara pribadi saya sendiri terkait munculnya para penista agama. Ya, orangnya itu-itu aja, ataupun ada orang-orang yang baru yang mungkin pingin cari panggung atau pansos, kita nggak tahu. Apalagi banyaklah orang yang bermunculan para penista agama. Mungkin kalau dari agama non-Islam, kita mungkin nggak terlalu heboh banget lah. Tapi tetap kita berkomentar, gitu kan, tetap menanggapin, gitu. Tapi yang jadi herannya, yang KTP-nya Islam, dia menistakan atau menjadi bahan lawak atau lelucon agamanya sendiri, dibuat bahan candaan sampai menistakan. Baru kali ini saya tahu
KTP-nya Islam tapi dia menghina agamanya sendiri, gitu. Jadi mudah-mudahan yang sudah dilaporkan oleh para tokoh-tokoh, para ulama, para aktivis yang melaporkan para penista agama ini mudah-mudahan proses. Kita berhusnuzon para penegak hukum. Mudah-mudahan khususnya Pak Polisi mudah-mudahan menindaklanjuti para penista agama ini. Kalau dari agama Islam sendiri yang menista agama, misalnya menista agama di luar Islam, tangkap, proses, penjarakan. Begitupun sebaliknya. Jadi hukum ini seharusnya ibarat seperti panah. Jadi panah itu benar-benar sesuatu yang tajam. Sesuatu yang tajam itu berupa besi ataupun benda-benda tajam yang lainnya, sehingga itu bisa masuk atau bisa kena kepada yang dituju. Kalau panahnya itu ya karet, percuma saja, gitu kan. Namanya tetap panah. Tapi kalau karet kena tapi mantul lagi, jadi nggak tajam. Jadi harusnya itu hukum itu tajam ke atas dan juga tajam juga ke bawah, gitu. Baru maka keadilan di negeri yang kita cintai ini akan tegak. Sudah dirancang juga, disusun di Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita harus menegakkan keadilan, gitu saudaraku semua. Memang saya juga berapa tahun ini banyak munculan para penista agama. Sudah dilaporkan, tapi belum diproses-proses, diterima laporannya, tapi belum diproses-proses, gitu kan. Soalnya gini, kalau sudah menyangkut agama, contoh pribadi saya sendiri, dihina, dicaci maki, itu biarlah, itu. Tapi kalau sudah menyangkut agama, itu apalagi baginda agung Nabi besar Muhammad SAW sudah dinistakan, dibuat bahan lelucon, mendidih, giroh ini mendidih. Saya bisanya cuma ya membuat video ini, cuma seperti itu saya bisanya. Karena apa? Saya berharap mudah-mudahan hukum di negeri ini tegak seadil-adilnya. Proses yang penista agama ini, biar tidak muncul yang lain-lainnya, gitu. Apalagi seorang penista agama yang berapa tahun menistakan agama di kontennya, terus dia satu panggung dengan tokoh, dan tokoh ini beliau sangat luar biasa. Saya sangat kagum dengan beliau. Tapi di saat satu panggung dengan seorang penista agama ini, saya sebut namanya Hyang Weldo. Seorang tokoh ini satu panggung dengan Hyang Weldo, maka hilang rasa respek saya, rasa kagum saya kepada tokoh ini, gitu. Saya sangat takdim dengan beliau. Tetap kita hormati, tapi kalau respek atau apa, ibaratnya bisa kita jadikan panutan. Kalau saya pribadi nggak bisa seperti itu, karena dia satu panggung dengan penista agama, apalagi tambah menjadi-jadi dia si Hyang Weldo ini penista agamanya, menganggap ya pakai akal saja, pakai nalar dia saja, nafsu dia saja, gitu. Banyak yang dia ngomongnya ngawur, pakai nafsu aja ngomongnya si Hyang Weldo ini, gitu. Sempat berapa minggu yang lalu ditanggapin juga oleh guru kita, guru saya pribadi, Gus Wahim, terkait Hyang Weldo ini. Sudah jelas itu, kita bukan menyalahkan tokoh ini, tapi kita menyayangkan. Tapi kalau memang disayangkan nggak bisa, ya udah mau gimana lagi.
respect hilang, gitu aja simpelnya gitu. Menghormati tetap, benci enggak, saya nggak benci, respect sudah hilang, gitu aja. Untuk jadi panutan nggak bisa, kalau menurut saya pribadi gitu. Karena penista agama ini nggak boleh dikasih panggung, gitu. Harus kita tegur, kita nasihati. Kalau tambah menjadi-jadi, baru kita laporkan kepada pihak yang berwajib, laporkan kepada MUI, gitu kan. Kalau dibiarkan tambah menjadi-jadi, gitu. Terus muncul yang lainnya, artis ini juga muncul, teman-temannya ini menjadi bahan lelucon bagi dakwah Nabi besar Muhammad SAW di bulan Maulid Nabi ini. Coba, bagaimana alam nggak mau ngamuk, alam nggak mau murka, gimana? Kita yang nggak ngapa-ngapain kena imbasnya dari para penista agama ini, gitu. Ya mudah-mudahan para tokoh-tokoh, para ulama, habaib, kiai maupun gus yang ada di medsos, khususnya yang punya channel medsos di YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, bersuaralah, sampaikan gitu. Yang khususnya ya, yang punya memiliki media sosial, masa tidak ada amarah sedikit pun kepada penista agama ini? Beri dukungan para pihak yang berwajib untuk menangkap dan memproses penista agama ini. Ayo para ulama, khususnya yang ada di medsos, ayolah bersuara. Saya bukan ustadz, apalagi gus, bukan. Saya hanya YouTuber biasa. Tapi saya marah, mendidih darah saya. Kalaupun itu diizinkan, wahai para penista agama, kalian dengarkan video ini. Mari kita buat sepakat, tanda tangan di atas materai. Kita selesaikan di atas ring. Mana yang hidup dan mana yang innalillahi. Mana yang kembali kepada dunia, mana yang kembali kepada alam kubur. Kita selesaikan. Saya bukan pendekar. Saya bukan jawara. Apalagi saya bukan kesatria, bukan. Saya hanya orang biasa, YouTuber. Nanti bisa kita kasih kejutan di atas ring para penista agama ini. Karena kalau tidak seperti ini, muncul macam-macam lah orang-orang ini untuk menistakan agama. Yang disayangkan juga agamanya Islam, KTP-nya Islam, menistakan agamanya sendiri. Itu otaknya di mana, heran saya. Kita lihat para sahabat Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Di saat pribadinya dihina, beliau tidak terlalu merespon. Tapi kalau sudah Rasulullah, agama Islam yang dibawa oleh baginda agung Nabi besar Muhammad SAW, secara syariatnya, thariqat hakikatnya, begitu ma'rifatu billahnya, itu sudah dibuat bahan lelucon, lawak, apalagi dinistakan atau dianalogikan, itu pasti marah. Pasti marah. Tidak ada ibadah sehebat para sahabat ini. Di zaman ini ya, tidak ada ibadah para alim ulama sehebat ibadahnya para sahabat ini. Apalagi para sahabat ini selalu bersama cintanya, yaitu baginda agung Nabi besar Muhammad SAW. Kalau sudah selalu bersama baginda agung Nabi besar Muhammad SAW, itu ibadah yang sangat luar biasa, sangat didambakan, diinginkan oleh kaum muslimin dan muslimah ini. Ayolah bersuara. Mungkin ibadah saya belum seberapa, masih jauh, saya hanya orang biasa, tapi saya marah, mendidih melihat Rasulullah dibuat bahan lelucon, dinistakan, kitab-kitab Allah, khususnya kitab Al-Quran, dinistakan.
marah. Ayo marahlah. Setidaknya marahnya itu bukan kita harus mengajak atau memprovokasi untuk menganu si penista agama ini, nggak boleh kita cara seperti itu. Kita ini negara hukum, maka kita harus melapor kepada pihak yang berwajib. Kita laporkan, ya semudah-mudahan diproses, mudah-mudahan agar tidak timbul para penista agama ini yang lain gitu. Kalau memang belum diproses, ayolah para penegak hukum, para Pak Polisi ini, apalagi salah satunya Pak Polisi ini pasti ada yang beragama Islam. Baginda Agung Nabi besar Pak Muhammad SAW dibuat bahan lelucon. Bapak sholat kan? Bapak ingat, sebelum Bapak sholat, itu ada panggilan, azan. Di situ ada nama Baginda Agung Nabi besar Muhammad SAW. Di dalam sholat pun ada. Di saat at-tahiyat, nama Baginda Agung Nabi besar Muhammad SAW. Berarti wajib. Dan kita sebagai umatnya wajib marah. Wajib merespon. Jangan sampai pura-pura nggak tahu. Kalau pura-pura tidak tahu, mari kita baca syahadat lagi. Diragukan imannya, beneran. Makanya tadi di awal video saya mengajak syahadat semua, khususnya melihat video ini, yang beragama muslim, mengulang lagi baca syahadatnya. Gitu. Ya kita berdoa mudah-mudahan para penegak hukum yang ada di negeri yang kita cintai ini bisa berlaku adil, tajam ke atas dan juga tajam ke bawah. Tidak pandang siapapun itu yang menistakan agama, yang mempermainkan agama, khususnya agama Islam. Itu jangan dikasih ruang Pak. Jangan sampai kita lengah, karena nanti muncul yang lain. Nanti takutnya menimbulkan keresahan, khususnya yang beragama muslim. Resah, agamanya dihina itu. Mudah-mudahan hukum ditegakkan seadil-adilnya. Kalau memang hukum tidak tegak seadil-adilnya, maka hukum alam yang akan berlaku. Belum sampai hukum alam, nanti hukum akhirat akan berlaku, yaitu sampai jumpa di pengadilan akhirat. Kurang lebihnya saya minta maaf, saya hamba yang lemah, saya bukan jagoan, saya bukan jawara, apalagi kesatria bukan. Saya hanya YouTuber biasa. Ila liqa fi amalillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.